Jadi kurang lebih ini adalah project awal kita, atau saya biasa menyebutnya di tutorial adalah sebuah project starter, sebuah setup yang akan kita gunakan sepanjang video tutorial ini. Jadi pada video tutorial ini kita akan belajar menggunakan dialog dengan bahasa pemrograman Kotlin di Android, dan untuk tampilannya kita akan menggunakan XML gitu. Jadi beberapa persiapan sebelumnya di sini saya sudah memiliki sebuah main activity. Kalau kita lihat dari sisi layoutnya, kita buka activity main XML di sini. Kita memiliki sebuah button dengan ID button 1 gitu. Jadi dari button 1 ini yang akan kita gunakan di bagian activity kita nantinya sebagai sebuah trigger atau sebuah aksi menampilkan dialognya. Nah, terus kemudian selain memiliki button ini, maka yang kita perlukan juga adalah sebuah setup untuk menampilkan dialognya. Jadi di sini saya membuat sebuah private fun atau sebuah metode untuk menampilkan dialognya. Di sini yang pertama kita panggil dialognya ya. Terus kemudian kita tambahkan sebuah request window feature. Di sini sebenarnya no title ini maksudnya kita tidak menggunakan di dialognya menggunakan toolbar seperti ini, tapi full custom gitu, karena dialog ini kita akan menggunakan sebuah dialog custom yang mana mulai dari kontennya, dan juga misalkan kita akan menambahkan sebuah listener atau function tambahan semacam callback, itu kita akan membuatnya secara custom juga. Jadi memang benar-benar sebuah dialog yang seharusnya bisa lumayan fleksibel untuk digunakan pada activity, halaman atau kelas-kelas lainnya gitu ya. Terus kemudian di sini kita tambahkan sebuah set cancel label true, artinya kalau kita ngeklik di halaman luar, maka dialog pop up ini bisa tertutup. Kalau tidak bisa di cancel, berarti di sini tinggal kita set dia false. Artinya kalau kita false di sini, untuk menutup dialog ini kita cuman perlu menambahkan dialog dismiss pada komponen yang memang ada di dialog tersebut. Nah, berikutnya di sini kita tambahkan sebuah text view. Kita panggil text view sama button yang sudah kita tambahkan di bagian layout daripada dialognya. Jadi di sini kan kita mau bikin custom dialog ya, yang mana isi dari semua dialognya itu dari kita gitu. Jadi di sini kalau kita lihat di custom dialog, kita masuk di sini ada di custom dialog XML. Dia ada di bagian dialog. Jadi kalau kita terbiasa membuat activity kan layoutnya sudah include ya. Kayak di sini kita bikin main activity misalkan. Di situ kan kita otomatis dapat activity main. Cuman kalau kita mau bikin dialog dan itu custom, maka kan kita harus memanggil dialognya. Terus kemudian yang bagian XML-nya juga kita perlu membuatnya manual. Kalau di layout ya kita klik layout new, terus kita tambahkan di sini layout resource file, terus tambahkan namanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kurang lebih awalnya custom dialog ini cara buatnya seperti itu ya. Baru di sini sebagai contoh saya tambahkan sebuah text view. Saya kasih nama text message sama satu lagi button OK untuk si buttonnya nanti kita mau ngapain dari button ini gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk dialognya, setup awal dari dialognya kita udah buat. Terus kemudian nilai awal dari si message-nya di sini saya tambahkan message.text sama dengan last day Indonesia. Artinya ya nanti kita munculnya dialognya ya kurang lebih masih teks seperti ini. Terus kemudian untuk buttonnya juga masih sama. Tinggal ketika diklik nanti si button dia akan menutup si dialognya gitu. Jadi sekarang di sini kita tambahkan sebuah file button 1 untuk menggunakan button 1 yang ada di activity main gitu ya. Kita tambahkan view by ID, dia adalah sebuah button r.id button 1. Baru kita tambahkan button 1 set on click listener. Terus ya kita tinggal panggil aja show dialog. Kita coba run. Nah, di sini kalau kita klik open dialog, nah di sini last day Indonesianya sudah muncul ya. Terus kemudian untuk teks dari buttonnya masih menggunakan setup awalnya, yaitu di sini dismiss gitu. Artinya jika dismiss maka ya kita akan melakukan dialog dismiss yang mana akan menutup si
dialog ini. Dan di sini ada set cancelable false, maksudnya kalau kita klik di luarnya dia tidak tertutup gitu. Kalau true, kalau diklik seperti ini harusnya dia bisa tertutup. Kalau mau nutup ya kita harus menggunakan si dismiss ini baru dia tertutup. Dan di sini kan dia tidak bisa full ya. Padahal kalau dilihat dari custom dialog di sini sudah kita set match parent, artinya dia harusnya sudah bisa full sebagai dialog gitu ya. Match parent gitu. Tapi untuk salah satu caranya kita bisa pakai trik ini, sebenarnya lumayan tricky juga. Kita coba tambahkan view. Terus di sini kita tambahkan misalkan width-nya sebenarnya bebas di sini. Wrap. Terus kemudian kita tambahkan di sini kita tambahkan Android layout Gravity. Kalau tidak muncul kita coba ketik aja ya. Kita force gitu maksudnya. Terus kita tambahkan fill horizontal. Terus untuk constraint-nya jangan lupa ditambahkan juga. Nah, seperti ini. Yang bagian hake sepertinya jangan wrap konten ya. Kita coba 1 dp aja. Nah, seperti ini. Yang kita butuhkan kan adalah width-nya gitu ya. Width-nya aja. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, coba kita run. Oke, di sini kita sudah dapat dia match parent sebagai sebuah dialog. Jadi kurang lebih untuk mendapatkan fullnya seperti ini. Nah, seperti yang kita bahas kan kita mau ngebahas dari sisi customnya gitu, terutama custom dari sisi kontennya gitu. Nah, yang pertama kita coba akan ngebuat si dialog ini menjadi sebuah helper, yang mana dengan helper tersebut kita bisa manggil dialog ini dari halaman, activity ataupun kelas lainnya nanti. Kalau misalkan kita mau tambahan folder, tinggal kita tambahkan package, kita kasih nama helper. Terus di sini kita kasih nama helper kita. Kita gunakan Kotlin file. Kita kasih nama my helper gitu ya, kurang lebih. Nah, isinya adalah kita coba panggil si main activity ini di bagian private fun show dialog. Kita cut ya, kita hapus. Terus kita taruh di sini langsung. Nah, karena mau diakses halaman lainnya, maka yang pasti private-nya kita hapus, maka kita cukup tambahkan show dialog. Dan di sini dia membutuhkan konteks. Di sini ada this ya. Artinya kita membutuhkan konteks. Kita bisa ngeset dia sebagai parameter di sini, activity. Sebenarnya activity seperti ini, terus kemudian kita kasih activity seperti ini. Atau cara lainnya juga kita bisa nambahkan activity di bagian depan di sini dot. Jadi misalkan kita dari activity berarti kita tinggal tambahkan this terus kemudian dot show dialog. Kalau kita menggunakan fragment kita bisa tambahkan require activity dot show dialog. Jadi kurang lebih bisa juga dengan cara seperti itu. Kalau sudah activity di sini, maka di sini tetap kita bisa menggunakan this, karena setiap menggunakan show dialog artinya ada activity juga yang dikirim. Dialog ini digunakan di activity yang mana, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini yang awalnya show dialog tinggal kita ubah menjadi this show dialog. Show dialog, enter. Nah, di sini dia langsung melakukan import lastdia app kotlin. Ini adalah package kita, terus ada tambahannya .helper, dia masuk lagi ke folder helper .show dialog. Ini yang kita gunakan. Import yang tadi bisa kita hapus. Nah, misal kita membuatkan activity lain atau fragment atau kelas lainnya gitu, cara manggilnya kurang lebih sama. Jadi dialog ini sudah bisa kita gunakan di berbagai halaman lainnya. Nah, setelah cara manggilnya, berikutnya kita coba akan set parameter yang kita gunakan. Kita coba enter. Yang pertama di sini ada title, dia adalah string gitu ya. Maka di sini message yang ditampilkan kita bisa panggil dari di sini bukan title sih, message, sesuaikan aja ya. Jadi nanti misalkan perlu judul juga, ya berarti tinggal ditambahkan komponennya dulu, terus kemudian dikasih ID, nanti kita panggil di sini terus set nilainya di sini. Karena kita sudah punya message, maka message-nya taruh di sini. Di sini kita pakainya sama ya. Di sini message, sedangkan di sini juga ada message. Jadi kalau bisa di sini
lain gitu ya. Kita coba MSG gitu aja. Di sini berarti MSG. Jadi kurang lebih variabelnya tidak boleh sama. Jadi di sini ketika menggunakan show dialog artinya harus ada pesan yang kita kirim gitu. Bisa MSG sama dengan di sini last day Indonesia misalkan. Atau MSG-nya kita hapus gitu. Jadi dia cuman sekedar hint atau apa sih yang pengen kita tampilkan gitu, makanya tadi ada MSG-nya. Tapi kalau mau nggak ribet nggak perlu MSG sama dengan, langsung aja nilainya last day Indonesia. Yang penting kan kita yang tahu gitu bahwa ini tuh pesan yang dimunculkan di dialog kita. Atau janganlah sedia biar ada perubahan. Pesannya adalah pesan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita coba open dialog. Nah, di sini selamat menunaikan ibadah puasa. Baru di sini kita memiliki sebuah dismiss untuk menutupnya. Tapi paling tidak kita sudah tahu nih caranya kita ngirim pesan gimana gitu ya. Jadi di dismiss. Atau sebenarnya kita juga bisa menambahkan opsi untuk si title ini. Jadi title ini boleh kosong, nanti kita kasih default di pesannya gitu ya. Misalkan pesan di sini adalah pesannya di sini misalkan adalah yang pertama kita set string di sini dengan tanda tanya. Artinya kita mengizinkan bahwa message tersebut null gitu ya. Nah, nanti kita cara menggunakannya seperti ini. Message.let. Nah, di sini ya, seperti ini. Kita taruh di bawahnya seperti ini. Terus di sini message text sama dengan. Nah, misalkan di sini it gitu. Jadi ini nih kalau kita enter. Nah, let di sini dia berusaha untuk ngambil nilai dari pesan tersebut kalau dia tidak null gitu. Kalau tidak null maka message ini di dalam let itu diwakili dengan it gitu. Jadi it ini kembali lagi ke message sebenarnya. Jadi message.text sama dengan it sama dengan message text view-nya. Text dari text view-nya adalah sama dengan it, yang mana it itu adalah nilai dari message jika dia tidak null, kurang lebih seperti itu. Maka nilai defaultnya ya kurang lebih kita bisa tambahkan di atasnya my message. Nah, jadi misalkan ketika show dialog ini digunakan dengan MSG-nya sama dengan true, maka pesan yang ditampilkan adalah my message ini. Kalau tidak null maka dia akan diubah dengan sesuai nilai MSG yang dikirim gitu ya. Jadi di sini misalkan selamat, yang ini kita komen dulu ya. Nah, misalkan di sini kita kasih null langsung. Bisa null seperti ini atau kayak saya tadi MSG sama dengan null. Nah, seperti ini ya. Kalau kita run, terus kemudian kita klik. Nah, di sini dia menampilkan my message gitu. Jadi kalau kita mau bikin sebuah pesan dialog yang mana pesannya punya nilai default nih, artinya setiap call dialog tersebut mau digunakan di tempat lain dan punya nilai-nilai yang tetap gitu selama dia tidak di custom, maka kita bisa membuatnya dengan mengizinkan bahwa dialog tersebut memiliki nilai null dan nilai dari pesan yang defaultnya gitu, yang statis gitu ya. Jadi bisa ditampilkan dengan cara seperti ini gitu. Nah, berikutnya adalah kita akan menambahkan sebuah unit yang mana kita akan menggunakan unit ini sebagai callback, atau dari callback ini kita akan bisa menjalankan function apapun ketika di si button atau apapun yang akan kita gunakan di pesan kita itu menampilkan sebuah aksi gitu ya. Nah, di sini misalkan kita tambahkan koma, kita kasih callback. Isi dari callback ini adalah seperti ini. Kita tambahkan unit. Nah, kalau kita menambahkan unit seperti ini, artinya callbacknya harus kita isi, tidak boleh null. Dan kalau kita mau mengizinkan si unit atau callback ini punya nilai null, tidak masalah, maka kita tambahkan sama seperti kita tambahkan string di sini. Kita tambahkan tanda tanya seperti ini ya.
Kemudian cara menggunakannya, karena di sini kita cuman memiliki satu button, maka dari button ini kita juga akan menerapkan si callback-nya. Dan karena dia mengizinkan nilainya 0, maka kita caranya seperti ini, callback. Nah, kita kasih tanda tanya. Jika tidak 0, maka kita jalankan callback tersebut isinya apa gitu ya. Kita tambahkan invoke di sini. Tapi si callback sudah di-handle dengan menggunakan null safety di sini ya. Jadi kalau dia null ya dia tidak menjalankan, dia tidak di-invoke. Artinya callback-nya memang tidak ada isinya atau memang tidak kita terapkan pada kelas yang menggunakan dialog ini gitu ya. Jadi di sini kurang lebih kalau kita tambahkan, di sini kita punya message yang kita kasih nilai 0 gitu. Terus kemudian kita tambahkan callback di sini. Kalau callbacknya 0 ya berarti dia tidak menjalankan apapun. Tapi kalau kita mau menjalankan sesuatu ketika dialog ini dibuka terus kemudian kita tutup, kita mau menjalankan sesuatu dari dialognya, maka kita tambahkan callbacknya. Misalkan di sini kita tambahkan private fun go to next page. Terus di sini kita tambahkan log.e. Terus kita tambahkan go to next page yes gitu aja ya. Jadi kan ini cuman contoh aja gitu ya. Jadi di sini kalau kita tambahkan di callback kurang lebih jadinya seperti ini. Go to next page. Kalau kita tambahkan di callback kurang lebih kita buat kurung kurawal dibuka, terus kita tambahkan go to next page. Jadi kita panggil function apapun yang ada di halaman ini setelah kita menutup si dialognya gitu ya. Kita coba run. Oh ya, untuk melihat log E di sini kita lihatnya di log chat, terus kemudian kita arahkan karena kita pakai E, maka kita arahkan ke si error di sini. Oh, yang di tag ini mungkin kita tambahkan main activity ini dulu ya. Oke, setelah itu kita coba run. Kita coba lihat hasilnya menggunakan log chat ini ya. Kita coba clear dulu. Kita coba besarin di sini. Terus kita ke sini. Nah, ketika kita open dialog, kita dismiss. Nah, dia menampilkan atau menjalankan go to next page yes. Artinya dia menjalankan function atau metode yang kita buat di sini. Jadi misalkan beneran mau dipakai gitu ya, kita tinggal tambahkan code-nya di sini atau aksi yang ingin dilakukan di sini setelah si dialog tersebut ditutup. Itu kalau dialognya tidak berisi null. Tapi kalau callback-nya kita tambahkan null sama seperti message tadi, di sini kita tambahkan null misalkan. Itu juga tidak masalah. Hanya kalau dia null, kalau kita lihat masuk ke bagian on click di sini, dia hanya akan melakukan dismiss saja karena callback-nya null, maka dia tidak melakukan invoke gitu ya. Kita run. Kita coba buka log chat-nya dulu, kita hapus. Terus di sini kita coba klik open dialog, terus dismiss. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa ya. Kita dismiss. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa karena si callback-nya kita tambahkan null. Jadi maksudnya adalah, jadi kita kalau menggunakan custom dialog yang lumayan bisa digunakan di beberapa kelas, mereka kan memiliki fungsi sendiri-sendiri gitu. Ada memang yang perlu buttonnya diganti teksnya, ada yang tidak perlu, ada yang cukup informasi aja misalkan, oh loginnya tidak sesuai, username tidak sesuai gitu, maka itu kan cukup ditutup aja. Tapi misalkan pesan itu digunakan sebagai konfirmasi sebelum masuk ke halaman berikutnya. Nah, jadi untuk masuk ke halaman berikutnya kita bisa set dia sebagai callback, artinya tetap memerlukan sebuah dialog pop-up dulu, kemudian dia baru si user akan masuk ke halaman berikutnya. Jadi kurang lebih penggunaan dialog custom seperti ini, seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya Irsa dari Last Day. Sampai ketemu di video berikutnya.